Keberadaan Cirebon Creative Center yang merupakan bagian dari Gedung Negara aset pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memberikan sebuah peluang dan harapan khususnya untuk para seniman gambar. Kegiatan yang dihelat mulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan 13 Mei 2023 ini dapat dijadikan sebagai ruang ekspresi bagi para seniman yang ada di wilayah Cirebon Raya, sekaligus menjadi dorongan untuk pengangkatan ekonomi kreatif yang ada di wilayah Ciayu Majakuning. Kegiatan pembukaan pameran dengan tema Hikayat Gambar ini menjadi momentum khususnya bagi para seniman dan masyarakat pecinta seni. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukman Jaya, selain memberikan apresiasi, juga terus melakukan upaya inovasi terkait beberapa peluang yang kini dihadirkan, yang diharapkan memberikan dampak positif dan signifikan bagi pengembangan dunia budaya dan pariwisata di Kota Cirebon. Pameran ini berjudul Hikayat Gambar. Hikayat itu bisa menceritakan sebuah ilustrasi yang bisa fiksi, bisa pun nyata. Biasanya umumnya seperti hikayat angkua atau tahu dan yang lain. Ini dihubungkan dengan gambar. Kenapa pameran lukisan tapi hasil karyanya, maksudnya pameran lukisan tapi berjudul gambar? Karena gambar dalam istilah yang diambil dari kurator Sanento Yuliman almarhum, bahwa gambar itu adalah sebuah fenomena, segala sesuatu yang memiliki sebuah visual. Jadi televisi itu bisa disebut juga gambar, bioskop atau gambar tempel atau tato bisa disebut sebagai gambar tato. Nah, bangsa yang memiliki sejarah tentang gambar, kita pernah juga hidup sebagai masyarakat yang pertama kalinya itu visualisasi itu digunakan sebagai komunikasi. Jadi pada dasarnya manusia itu berkomunikasi pertamanya dengan gambar. Nah, bangsa kita terbiasa dengan istilah gambar, maka pameran ini kita apresiasikan sebagai pameran gambar. Kebetulan dalam rangka Bulan Menggambar Nasional, jadi ini serempak se-Indonesia dalam rangka Bulan Menggambar Nasional. Nah, kita mengistilahkan gambar di sini sebetulnya kalau kita persempit bahwa gambar adalah sesuatu yang menggunakan biasanya ini pensil atau pastel, atau bisa juga dengan spidol, itu drawing ya, gambar. Tapi kalau lukis itu biasanya menggunakan painting. Lukis itu menggunakan cat. Jadi segala sesuatu yang menggunakan cat itu biasanya disebut sebagai lukisan. Itu secara akademis bisa dikatakan demikian, itu penyempitan. Tapi secara luas kita mempunyai budaya bahwa gambar itu adalah keseluruhan sebuah visual yang ada di dunia yang kita lihat itu semuanya adalah sebuah gambar. Gambar juga bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai hal yang tersembunyi dari lukisan. Jadi gambar itu adalah yang tertimbun oleh lukisan. Lukisan itu adalah penimbun gambar. Gambar itu adalah ide yang awal biasanya digunakan oleh seniman untuk membuat sesuatu. Tapi sekarang gambar bisa dikatakan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, bisa dikatakan sketsa, desain atau segala macam, berbeda dengan lukisan. Jadi kalau lukisan adalah lukisan, gambar adalah gambar. Kalau dulu tidak. Dulu itu pernah juga secara akademis itu bahwa gambar itu adalah bagian dari desain atau scan. Tapi sekarang di dunia kontemporer saat ini masyarakat seniman sudah bisa membedakan dan bahwa gambar itu sendiri adalah hal yang berdiri sendiri. Di sini ada menceritakan tentang Persagi. Persagi itu Persatuan Ahli Gambar Indonesia, tapi isinya lukisan semua gitu loh. Nah, di sini juga kita menyamakan bahwa pameran yang diadakan di sini pameran gambar, tapi isinya juga sama seperti halnya Persagi.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul di sini dan undangan teman-teman dari komunitas seni rupa ya, untuk melakukan sebuah ikhtiar pameran. Yang saya hormati Pak Aga, mewakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Pak Aga itu bidang ekonomi kreatif ya Pak? Bidang industri pariwisata. Industri pariwisata, oh berarti luas sekali ya. Terima kasih Pak Aga atas fasilitasinya. Teman-teman, untuk diketahui bahwa area Gedung Negara atau Creative Center ini masih milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penguasaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan alhamdulillah Pak Gubernur ya sudah memberikan ruang yang luar biasa ini untuk kita semua. Jadi mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita banyak kolaborasi Pak Aga, karena memang sejak sebelum pandemi sebetulnya sudah dicanangkan ya, cuma terpotong pandemi. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa menikmati sama-sama Creative Center yang ada di wilayah Cirebon ini. Yang saya hormati Pak Kiai, terima kasih atas doanya. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar kita semua bagaimana Cirebon hari ini ke depan bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera, senimannya juga bisa lebih hidup lagi, berkarya lagi. Teman-teman adik-adik pelajar juga sudah bisa lebih berkreativitas. Kita punya ruang yang luar biasa ini. Para senior, ini ada Pak Haji, ya, kemudian ada Bu Kabid Pariwisata, Mas Daniel, Mas Niko, Mas Riza, teman-teman dari Jaya Majakuning atau Cirebon Raya lah ya, ada dari Indramayu, Majalengka, Kabupaten Kuningan dan lain sebagainya. Orang-orang kreatif lah ya yang hadir pada saat ini. Sebuah kebahagiaan buat kita. Ini adalah sebuah momentum yang luar biasa dalam rangka Hari Menggambar Nasional ya. Sekarang kita punya ruang Creative Center, silahkan dimanfaatkan. Di sini ada Bang Nike yang bergerak di perfilman dengan Cirebon Movie-nya, ada Mas Niko, ada seni musiknya, ada Mas Riza di kulinernya. Saya pikir di subsektor ekonomi kreatif ini lengkap, ada 17 subsektor. Ayo sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita coba angkat Cirebon ini dengan kemampuan teman-teman. Saya perlu sampaikan, hari Rabu kemarin kami dikunjungi seharian Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Pak Bedi, ingin melihat potensi yang ada di Kota Cirebon. Kenapa? Pak Rohani, mohon maaf tadi disebutnya. Nah, ini ujung tombaknya ya, untuk Creative Center. Secara fungsional, akses tol Cisumdawu sudah mulai dioperasionalkan meskipun masih satu jalur. Aksesibilitas terutama dari Bandung ke Cirebon ini akan menjadi lebih lancar. Waktu tempuhnya akan menjadi semakin cepat. Dan yakinlah gitu, orang Bandung itu udah supek dengan suasana Bandung karena macet ya Pak ya. Kesana kemari 2 jam itu paling ketemu klien cuma 1 orang atau 2 orang. Kalau di Cirebon 2 jam itu kita bisa muter-muter kota. Jadi kita akan kedatangan banyak tamu. Yang kedua, 16 Mei ini adalah penerbangan perdana Kuala Lumpur, Kertajati Kuala Lumpur. Tanggal 25-nya kalau nggak salah dari Kuala Lumpur ke Kertajati. Artinya kalau saat ini saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, di Brunei, di Singapura, itu ada perjalanan pagi berangkat, sore pulang itu ke Pasar Baru. Nah sekarang kita punya
potensi itu, tinggal bisa nggak kita mengalihkan tamu yang tadinya ke Pasar Baru menjadi ke Cirebon. Ini PR kita bersama. Nah, artinya kami mengajak, kami juga sangat terbuka meskipun dengan segala keterbatasan kita akan kolaborasi. Mohon izin, kita akan mulai Pak Aga. Mohon izin, hari Kamis mungkin saya akan coba arahkan kalau di halal PHRI, ya kita akan arahkan ke sini karena memang ada wacana kami dengan PHRI akan kolaborasi bagaimana kita coba dulu satu hari dalam 1 minggu ada tamu-tamu yang akan kita undang ke sini. Nah, tinggal di sininya bikin perform apa gitu kan. Ada seni musiknya, ada seni tarinya, dan lain sebagainya, ada kulinernya dan lain sebagainya. Kita akan ajak tamu kita ke sini melalui teman-teman PHRI dan Asosiasi Pariwisata termasuk asosiasi. Sementara itu, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kabid Industri Pariwisata Rizpiaga, pihaknya akan terus mendorong dan bersama dari para insan-insan kreatif yang diharapkan menjadi bagian dari stimulus untuk mengangkat ekonomi kreatif lainnya. Hari ini saya bahagia sekali, betul tadi Mbak Diken, ketika perjalanan ekonomi kreatif dan pariwisata itu tidak bisa dipisahkan. Pariwisata itu tentu saja memasarkan para pelaku ekonomi kreatif. Bagaimana teman-teman para pelaku ekonomi kreatif ini bisa mendominasi dari jasa dan usaha pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Jadi jangan sampai nanti produk-produk dari luar yang memang hadir minimal di jasa dan usaha pariwisata di sekitar Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman komunitas ekonomi kreatif di Cirebon ini bisa punya dampak yang sangat signifikan untuk pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat, nasional maupun internasional. Apalagi kita lihat Cirebon juga budayanya sangat kaya sekali ya, untuk bisa ya dipasarkan secara internasional juga. Termasuk kegiatan hari ini temanya kan seni rupa ya. Jadi kalau kita melihat segmentasi seni rupa, tentu saja middle height ya. Siapapun orang yang suka akan karya seni pasti dia pembeli kan. Ada potensi pasar lah untuk pengembangan ekonomi kreatif tadi. Tadi sempat melihat keliling Bapak. Bagaimana? Saya sudah melihat. Ya, gimana hasilnya? Menarik. Jadi tadi saya mensoroti ada 3 lah yang memang kesukaan saya. Satu di antaranya adalah melukis yang biasa pelukis kaca itu dilukis di atas kanvas. Jadi melihat satu karya kanvas tapi dengan tampilan yang mewah, kurung lah istilah Sunda nama. Itu. Dan yang kedua tadi karya dari teman-teman disabilitas yang luar biasa. Ini tentu saja menjadi aset dan kebanggaan untuk Pemprov Jabar. Bagaimana teman-teman yang luar biasa tadi, yang disabilitas tadi, punya kemampuan yang lebih yang diciptakan oleh Tuhan dan bisa diimajinasikan menjadi satu karya yang luar biasa. Harapannya Pak dari kegiatan ini ke depan? Ya tentu saja ini kegiatan positif. Nah kalau dari kami berharap tebarkanlah hal-hal yang positif ini ke setiap penjuru sehingga menularkan hal-hal positif yang lainnya. Nah kalau kami kan tentu saja dibatasi kewenangan. Jadi kepositifan kami adalah di bidang ekonomi kreatif. Kepositifan kami adalah di bidang pariwisata, di bidang budaya. Nah bagaimana hal positif di bidang ekonomi kreatif ini bisa menstimulus hal-hal yang positif di sektor lainnya. Dan kami meyakini akan itu. Siap. Beberapa lukisan yang dipamerkan dalam kegiatan ini bukan saja berasal dari para pelukis yang ada di Cirebon, namun dari Indramayu, Majalengka, Kuningan, Bandung, Jogja, dan beberapa tempat yang ada di Indonesia yang menjadikan sebuah warna-warni dan tentunya harapan agar menggeliatnya
dunia ekonomi kreatif di wilayah Cirebon. Tidak hanya lukisan, seniman musik, seniman film, insan kriya dapat dijumpai di tempat ini. Salah satunya adalah Niko Permadi yang memanfaatkan keberadaan gedung Cirebon Creative Center ini sebagai bagian untuk memamerkan karyanya. Kita memanfaatkan sekaligus mengaktifasi gedung Creative Center ini yang sudah hampir 3 tahun berdiri tapi masih belum berfungsi maksimal. Nah, hari ini teman-teman Perupa didukung oleh subsektor yang lain mengadakan kegiatan berupa pameran yang mudah-mudahan ini menjadi pemicu buat teman-teman yang lain untuk bisa rame-rame mengaktifkan tempat ini, karena bagaimana juga tempat ini adalah tempat yang paling memungkinkan untuk teman-teman berkumpul dan melakukan kegiatan kreatif. Guess I'll always be soldier for you. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier for you. Soldier for you. Isun cuma siji bagian dari perawan suci dong anakku ana wong mati masa uruna nekat isun cuma siji bagian dari perawan suci dong anakku ana wong mati masa uruna nekat isun cuma siji bagian dari perawan suci kedong anak masih siji bagian dari perawan suci kedong Pameran seni rupa dengan tema hikayat gambar ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para pecinta seni, dan tentunya tempat di mana berkumpulnya para seniman, di mana beberapa karya dapat menjadi sebuah informasi dan pengetahuan terkait karya seni yang ada. Terkait dengan Taman ini memang diperuntukkan untuk komunitas-komunitas yang ada di Cirebon berkaitan dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor. Salah satunya yang kegiatan pada hari ini yaitu subsektor seni rupa. Jadi ke depan maka teman-teman komunitas yang ada di Cirebon yang ingin berkegiatan di Gedung Creative Center Cirebon ini dimanfaatkan untuk berkegiatan baik untuk workshop, pelatihan ataupun yang sifatnya bisa untuk berbagi ilmu yang ada di Cirebon ini bisa dilaksanakan di Gedung Creative Center Cirebon ini. Untuk pameran ini bertajuk Hikayat Gambar yang diinisiasi oleh Mas Nikolor ini akan dilaksanakan dari tanggal 6 hari ini sampai 13 Mei 2023 ini, hari Sabtu depan penutupannya. Mangga hadir di Gedung Creative Ahmad Juara di Cirebon ini sampai tanggal 13. Manfaatkan, kita bisa melihat karya-karya bukan hanya dari pelukis Cirebon tapi dari Indramayu,
Majalengka, Kuningan, Tangerang, Bandung, kota-kota lain juga yang ada di sini. Silakan datang. Kegiatan pameran seni rupa hikayat gambar ini mendapat perhatian khusus dari para pelajar, khususnya para pecinta seni yang hadir di tempat ini. Koleksi yang ada sudah. Apa yang bisa disampaikan? Bagus-bagus, keren. Misalnya ternyata orang Cirebon banyak yang punya bakat seni yang bagus. Dari style-stylenya juga bagus. Lihat, ada yang pakai pensil, ada yang pakai zat, gitu. Mix media juga ada tadi. Unik-unik. Teman-teman, kepada anak-anak, murid-murid di SMA Karawaring, khususnya kepada guru-guru semua juga, dan komunitas Kasbot, silakan berkunjung di acara hikayat gambar ini di area Gedung Negara. Lukisannya bagus-bagus, terus jadi bisa ada tempat untuk berkreasi, dilihat oleh khalayak ya, dan bisa menjadi spot foto yang bagus. Iya, setiap gambarnya juga punya makna tersendiri ya, dan itu maknanya tuh benar-benar terasa gitu, hanya dilihat mata gitu. Kurang lebih. Kuanggap sebagai penguji imanku, kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jaringan cintaku. Itu juga pada diriku, namun ku selalu tersenyum. Karena cintaku suci padanya, namun ku selalu tersenyum. Dari kegiatan pameran seni rupa hikayat gambar, tim liputan melaporkan.